Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta online kelas ladang saham. Malam ini kembali bertemu ya bersama saya masih Om John. Materi yang dibahas malam ini bisa dikatakan sebagai materi utama setelah materi yang kemarin itu sebagai materi pembuka. Ya, yaitu kali ini kita bahas tentang technical practice untuk taking profit. Mungkin ini materi yang ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu ya, karena mungkin pada saat di sini ini dagingnya gitu. Dagingnya yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bersabar untuk belajar sampai ke materi daging ini. Jadi secara sabar mengikuti materi pendahuluan kemarin yang mungkin lebih banyak teorinya ya. Meskipun teori seperti yang saya bilang itu semua dapat mendukung pondasi kita dalam melakukan trading harian ya. Oke. Technical practice untuk taking profit. Nah, dari penamaan sendiri ini Bapak Ibu pasti sudah dapat menerka bahwa isi dari pembahasan materi ini adalah tentang analisa teknikal. Jadi analisa teknikal yang kami paparkan ini kami susun secara praktis, tidak perlu menggunakan teknikal yang ribet-ribet ya, namun berdasarkan pengalaman kami cukup powerful menghasilkan cuan. Nah, terkadang kita sebagai trader itu suka menganggap remeh suatu cara yang simple, suatu cara yang sederhana itu dipandang sebelah mata. Mereka menganggap ilmunya masih sedikit ini, cuman segini doang gitu. Ya. Jadi dia carilah ilmu yang dia anggap tinggi itu. Padahal belum tentu, sekali lagi ya, belum tentu cocok untuk dia gitulah ya. Nah, balik lagi ya ke pembahasan ini. Sekali lagi, materi ini merupakan analisa teknikal yang kita bentuk, kita susun secara praktis ya, yang bisa digunakan tanpa terlalu banyak pikir ya. Apalagi nanti kita di belakang ini akan ada tips dan triknya untuk mendapatkan cuan konsisten ya. Nah, terkait dengan maraknya isu yang sedang ramai belakangan ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar dan mungkin akan menjadi pertanyaan besar di kepala Bapak Ibu sekalian, yaitu perihal kode broker yang akan dihilangkan. Pasti Bapak Ibu bertanya nih, waduh ini saya belajar di ladang saham ini nanti materinya apakah nanti masih tetap relevan dijalankan gitu. Saya dapat menjawab ya, alhamdulillah materi ini tidak akan berpengaruh terhadap isu kode broker yang dihilangkan ya. Nanti kita lihat ya jurus-jurusnya seperti apa dan kenapa saya bilang isu kode broker dihilangkan itu tidak pengaruh ya, kita lihat nanti ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Maaf agak batuk ya. Nah, di dunia trading itu umumnya analisa yang dipakai itu hanya ada dua Bapak Ibu, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya. Terus kemudian pertanyaan yang pastinya akan timbul di kalangan trader saat dia akan transaksi, saat akan action gitu. Itu juga pada dasarnya sih sederhana, pertanyaan sederhana cuma dua. Yaitu pertanyaan pertama adalah saham apa yang layak untuk dibeli nih gitu ya. Jadi pertanyaan pertama yang timbul adalah saham apa yang layak
untuk dibeli. Gitu. Nah, dan yang kedua, pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan setelah pertanyaan pertama itu terjawab, yang kedua itu adalah kapan waktu yang tepat untuk membeli saham itu. Benar begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkadang kita pada saat waktu mau melakukan trading pasti kita akan nanya dua pertanyaan itu. Saham apa ya yang dibeli? Terus ini pada saat sekarang ini waktunya cocok gak ya untuk beli? Tepat gak ya waktunya? Ketinggian gak ya? Gitu ya. Nah, terkait dengan dua pertanyaan tadi dan juga dua jenis analisa fundamental tersebut, dua analisa itu, fundamental dan teknikal, ya. Ini saya tidak akan ribet-ribet menerangkan mengenai pengertian dari masing-masing kedua jenis analisa tersebut, ya. Jadi secara mudahnya dapat saya bilang, ya, ketika kita butuh jawaban atas pertanyaan yang timbul tadi tuh, saham apa yang layak dibeli, ini dapat dijawab oleh analisa fundamental. Nah, jadi kita tahu analisa fundamental itu bisa menjawab untuk pertanyaan saham apa. Ya. Jadi di analisa fundamental ini kita akan analisa tuh jeroan dari perusahaan tersebut, ya. Apakah menguntungkan, apakah rugi, ya. Apakah dalam jangka panjang terbebas dari resiko bangkrut gitu ya. Intinya ya kita pengen tahu bobot dari saham ini seperti apa. Bibit bebet bobot gitulah ya istilahnya. Layak nggak untuk kita beli gitu kan. Jadi dengan melakukan analisa fundamental ini akan menghasilkan ini loh saham-saham yang bagus gitu ya. Pastinya kita tidak akan membeli suatu barang yang mutunya tidak bagus ya. Jadi kita cari bobotnya gitu kan. Nah, analisa fundamental inilah yang menjawab pertanyaan itu ya. Saham apa gitu ya. Nah, satu pertanyaan itu udah terjawab gitu. Memang banyak di kalangan trader yang ingin cepat atau yang memang dasar background pendidikannya itu bukan di keuangan gitu ya, di ekonomi gitu. Untuk mempelajari saham fundamental itu dirasa berat gitu ya. Nah, terus bagaimana dong menyiasatinya? Kita mendapatkan saham-saham yang bobotnya itu bagus tapi tanpa susah-susah mempelajari analisa fundamental ini gitu ya. Ini jawabannya sih sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Karena kita sudah dibantu. Di bursa itu sudah ada indeks yang mengklasifikasikan saham-saham bagus fundamentalnya. Ada LQ45, ada Kompas 100 ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah berat untuk belajar fundamental dan tidak ingin salah memilih saham, tetap ingin sahamnya itu emang benar yang dipilih kualitasnya bagus, ya manfaatkan indeks tersebut ya. Karena saham-saham yang masuk dalam indeks-indeks tersebut yang saya sebutkan LQ45 kah, Kompas 100 kah atau apa lagi ya, masih banyak lagi, itu sudah secara otomatis tersaring fundamentalnya itu semuanya bagus ya. Jadi udah jaminan lah bobotnya itu unggul lah istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kan terkadang di saat kita trading, apalagi dari kalangan trader ya, itu terkadang untuk LQ45 itu pergerakannya itu tidak begitu cepat ya. Kita pengennya bisa taking profit cepat gitu, nggak perlu lama-lama ya. Jadi mau nggak mau dong kita melirik saham lapis kedua dan lapis ketiga gitu. Itu gimana
gitu ya. Gimana dong? Itu belum tentu juga lah saham lapis kedua dan lapis ketiga itu bobotnya bagus gitu, karena mereka tidak masuk dalam indeks saham LQ45 kah atau yang lainnya gitu. Ya tentunya kalau memang kita ingin juga melirik saham lapis 2 dan 3, ya seperti bekal yang kemarin ya, yang sudah kita bahas, resikonya saham lapis 2 dan lapis 3 itu berbeda dengan saham utama. Kemudian treatmentnya otomatis berbeda. Saham utama itu bisa di hold jangka panjang, tapi kalau yang lapis 2, lapis 3 itu hanya untuk trading jangka pendek. Makanya banyak dilirik oleh para fast trader ya untuk meraih cuan di saham lapis 2 3 ya. Treatmentnya seperti apa? Ya, nanti kita bahas ya. Ilmu kita ini itu berlaku untuk saham utama dan saham lapis 2 maupun lapis 3 ya. Gitu. Nah, jadi yaitu ya Bapak Ibu, singkatnya untuk analisa fundamental itu seperti yang saya bahas tadi. Saham fundamental sekali lagi menjawab pertanyaan saham apa yang layak dibeli. Nah, setelah pertanyaan tersebut itu sudah terjawab, pastinya timbul dong pertanyaan lain, yaitu kapan ya waktu yang tepat membeli saham tersebut. Itu. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab oleh analisa teknikal. Ya, analisa teknikal inilah yang tugasnya menjawab kapan waktu yang tepat untuk membeli suatu saham. Ya, kenapa kok bisa begitu, Om John? Gitu ya. Ya, karena analisa teknikal itu pada dasarnya adalah kita menganalisa behavior, pergerakan harga saham di bursa ya, mengamati tren pergerakan harga gitu. Jadi kita bisa tahu nanti dengan teknikal itu kapan harga ini emang sedang berada di supportnya atau sedang sudah di resistnya gitu. Nanti kita lanjutkan pembahasan secara detailnya itu di belakang ya. Nah, sebelum dilanjutkan jadi jelas ya Bapak Ibu ya, perbedaan dari kedua analisa tersebut ya. Analisa fundamental itu adalah untuk menjawab pertanyaan saham apa. Dan analisa teknikal itu menjawab kapan saham tersebut layak untuk dibeli. Ya, gitu. Nah, dari kedua fungsi menjawab pertanyaan itu tadi ya, kita bisa langsung tahu nih siapa-siapa saja yang suka menggunakan kedua jenis analisa tersebut. Ya betul. Biasanya analisa fundamental digunakan para trader jangka panjang. Ya, mereka perlu tahu bobot dari suatu emiten itu bagus atau tidak gitu ya. Karena bagi mereka itu penting, mereka harus yakin dana yang akan diinvestasikan dalam jangka waktu lama itu akan aman. Ya, paling enggak ya menjawab dasar pertimbangan perusahaan tersebut itu akan bertahan lama kah, profitable kah gitu ya, seperti itu. Nah, untuk analisa kedua yaitu teknikal, biasanya favoritnya para trader ya, yaitu trader jangka panjang, bahkan mungkin sampai menengah ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah jujur aja sih, saya ini termasuk teknikalis lah ya istilahnya, penganut teknikal gitu. Kenapa? Ya karena saya ya termasuk trader jangka pendek, jangka menengah. Kita ingat ya pelajaran yang sebelumnya kemarin tentang komitmen
sebelum kita masuk ke dalam bursa saham, kita maunya itu berkomitmen sebagai apa? Nah, kalau saya itu sebagai fast trader gitu. Kenapa? Ya karena saya menginvestasikan dana saya itu tidak perlu waktu yang lama, jadi butuh TP cepat ya. Itulah kenapa bagi saya, bahkan mungkin bagi Bapak Ibu juga ya, dan bagi para trader jangka pendek itu, momen beli atau jual, momen transaksi itu sangat penting ya. Ya terkadang untuk trader jangka pendek itu nggak peduli tuh apakah saham yang dibeli bagus atau tidak ya. Jadi terkadang mengenyampingkan aspek fundamentalnya gitu ya. Jadi selama teknikalnya menjawab bahwa harganya saat ini lagi murah gitu kan. Kemudian ada historinya akan naik ke harga tertentu gitu kan. Ya dia beli, saya beli gitu. Begitu cuan, udah langsung mereka TP. Ya, itulah ya. Tapi bukan berarti analisa fundamental itu bagi para trader jangka pendek itu tidak penting ya. Lebih bijak sih memang kita mengkombinasikan keduanya gitu ya, analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Nah, di online kelas ini kita bahasnya adalah analisa teknikal ya. Ini sekali lagi kami susun ini secara praktis dengan tujuan bisa membantu Bapak Ibu konsisten mendapatkan cuan dengan cara yang simple ya. Dan diharapkan juga nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini akan tahu nih secara mandiri kapan waktu yang tepat membeli suatu saham dan kapan waktu yang tepat untuk menjualnya ya. Ciri-cirinya nanti seperti apa gitu. Nah, oke. Jadi sepakat kita saat ini lebih banyak bobotnya membahas teknikal ya. Nah, berbicara tentang technical analysis ini ya, kalau dari segi pengertian secara teori, technical analysis adalah suatu analisa yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham. Jadi dengan technical analysis ini kita akan tahu apakah harga sedang naik atau harga sedang turun, harga sedang stagnan, harga sedang murah, harga sedang mahal, itu kita akan tahu. Ya. Nah, kita lanjut. Simple aja. Nah, dalam analisa teknikal ini kita akan akrab nih dengan yang namanya candlestick ya. Ini ya Bapak Ibu, candlestick gitu. Nah, candlestick itu apa sih ya? Kita review sejenak. Candlestick ini mencerminkan rekam jejak harga di suatu waktu ya, di suatu waktu ya. Di suatu waktu kita sebut ya. Karena apa? Ya, kita bisa menemukan candlestick itu dalam berbagai time frame. Apakah harian, apakah mingguan, apakah bulanan, bahkan apakah dalam jangka menitan ya. Jadi satu candlestick ini mencerminkan satu periode tertentu. Misal chart yang kita gunakan itu time frame-nya adalah 1 hari. Artinya dalam satu candle ini mewakili 1 hari periode. Tapi kalau misalnya yang kita pilih time frame-nya itu adalah weekly, nah ini satu candle ini mencerminkan 1 minggu. Itu. Jadi kalau misalnya nanti ada chartnya 1 candle, 2 candle, 3 candle, kalau dalam time frame harian berarti itu candle 3 hari. Dalam minggu itu 3 minggu. Nah, gitu ya. Nah, informasi apa saja sih yang kita dapatkan di candlestick ini? Ada 4 ya. Ada 4 informasi yang kita dapatkan, yaitu harga high, harga close, harga open, dan harga low. Itu ya.
Jadi kalau misalnya candle yang warna hijau ini itu artinya mengalami kenaikan. Jadi harga opennya itu di sini dia naik nih. Naik atau sempat turun dulu lah gitu kan. Nah, ini dia menyentuh harga low-nya, kemudian dia naik lagi. Ternyata sempat juga menyentuh harga tertinggi terus dia turun lagi, nah tutupan di sini. Nah, ini harga close. Nah, semua itu terekam di dalam candlestick tersebut. Ya. Ini sekedar reminder aja, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengerti tentang cara membaca candlestick ya. Karena ini perlu di reminder di setiap bahasan teknikal pasti kita akan akrab dengan apa itu istilah candlestick. Jadi kalau misalnya pada saat kita misalnya ikut live trading, terus kemudian pada saat live trading itu Om Joni itu menyebutkan gitu antri aja di harga opening gitu, atau di harga high-nya kita bisa take profit gitu. Itu kita udah tahu apa itu artinya open, harga open, apa itu harga high gitu ya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Apalagi yang sering ditemui dalam bahasan analisa teknikal ini. Nah, ini adalah tren ya. Tren itu adalah suatu keadaan yang terbentuk dari rekam jejak pergerakan harga selama periode tertentu ya. Nah, ini contoh. Ini adalah tren sedang uptrend. Nah, ini sedang downtrend. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, mohon maaf ya saya lupa, itu adalah sideways. Sideways itu mendatar ya. Gitu. Nah, apa sih syarat terbentuknya uptrend itu ya? Uptrend itu terbentuk jika harga setelahnya itu, ini contoh ya, ketika harga di sini kemudian naik, ini membentuk harga tertinggi, kemudian turun lagi membentuk lower baru. Nah, naik lagi membentuk harga lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya, disebutnya higher high ya, tertinggi dari tertinggi sebelumnya. Terus misalnya sempat koreksi tapi harga lowernya itu lebih tinggi dari harga lower sebelumnya, yaitu higher low. Sorry ya kalau bahasa Inggris saya kurang bagus ya, tapi mengerti lah ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian naik lagi, harga tertingginya membentuk itu lagi sekali lagi harga tertinggi dari harga sebelumnya, higher high lagi. Nah, itu sempat koreksi, itu membentuk higher low, harga lower tapi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini adalah syarat untuk terbentuknya suatu pergerakan harga uptrend ya. Untuk harga downtrend itu kebalikannya ya, begitu turun membentuk harga terendah, terus sempet dia naik membentuk harga tinggi gitu kan, tapi kemudian dia turun lagi. Nah, ini harga terendahnya membentuk harga terendah baru dari harga terendah sebelumnya, disebut lower low. Sempet naik dikit ya high-nya gitu kan, tapi high-nya yang terbentuk tidak lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya, high sebelumnya, makanya disebut lower low gitu. Turun lagi membentuk harga terendah tapi tapi lebih rendah dari harga sebelumnya, dan sempat naik lagi membentuk harga tertinggi tapi tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini adalah syarat terbentuknya pergerakan saham downtrend ya. Nah, kenapa tren perlu kita kenali? Oh ya, sorry. Terus kemudian saham yang sideways seperti apa? Itu yang sideways itu pergerakannya itu datar ya. Mohon maaf di sini saya lupa mencantumkan ya. Jadi hanya di situ-situ aja pergerakannya, datar, naik turun naik turun naik turun gitu. Nah, kenapa tren ini perlu kita kenali nih gitu? Ya karena
dalam trading itu, di bursa itu, sebaiknya kita selalu follow the trend. Ikuti saja trend. Jangan pernah sekali-kali melawan arus, melawan tren. Ketika harga sedang downtrend, kita justru malah beli. Ya, akhirnya apa? Ya harga saham akan turun terus gitu. Mungkin kita harapannya begitu downtrend, mungkin dia akan reversal gitu ya. Itu ada syarat-syarat tertentu kalau kita ingin bermain di saham downtrend. Tapi ya saya peringatkan, bermain di saham downtrend itu lebih besar resikonya dibandingkan dengan kita bermain di saham uptrend, ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh pergerakan harga yang uptrend ya. Ini kita lihat. Jadi misal kita ambil dari sini lah ya. Ini harga terendah, kemudian ini harga tertinggi ya, closing, ini harga tertingginya. Nah, ini closingnya. Tapi selanjutnya sempat koreksi, tapi harga terendahnya masih lebih tinggi dari harga sebelumnya. Nah, syarat yang tadi adalah ini ya. Terbentuk harga tertinggi baru lebih tinggi dibanding harga sebelumnya. Ini terpenuhi ini. Kemudian terbentuk harga tertinggi baru lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Nah, gampangnya kalau kita tarik garis gitu kan. Ini ke sini. Nah, ini dia sedang menanjak. Gitu. Ya, paham ya? Nah, ini contoh saham bearish yang sedang downtrend. Ya, syaratnya seperti tadi, terbentuk harga low lebih rendah dari harga low sebelumnya. Nih, kalau kita tarik garis ini nih. Nah, ini harga low-nya lebih rendah dari harga low sebelumnya. Meskipun di sini sempat agak sideways sedikit ya. Tapi secara keseluruhan, kalau kita tarik garis ke sini, ya ini adalah sedang downtrend. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham ya bagaimana menentukan suatu saham yang sedang uptrend dan downtrend. Ya. Berikutnya kita lanjutkan, singkat aja ya. Nah, ini pergantian trend. Jadi terkadang pada saat setelah uptrend akan ada fase pergantian trend. Nah, ini momen seperti ini. Setelah uptrend, ini kebetulan dia konsolidasi, kemudian dia downtrend. Gitu. Nah, selanjutnya adalah support resistance. Jadi di dalam teknikal itu tadi yang sering atau perlu kita ketahui adalah pertama candlestick, yang kedua itu adalah trend. Nah, yang ketiga ini adalah support dan resistance, ya. Support dan resistance itu apa? Sering kita dengar ya. Support itu adalah level harga terendah dari suatu periode tertentu. Sedangkan resistance itu level harga tertinggi dari suatu periode tertentu, ya. Biasanya sih kalau saya itu menganalogikan untuk mengajarkan beberapa orang itu bahasa secara sederhana, support itu adalah lantainya dan resistance itu adalah atap gitu ya. Nah, support resistance itu bisa juga terbentuk di berbagai kondisi pergerakan harga. Di saat harga mendatar, sideways, mungkin ini yang paling mudah dilihat ya untuk menentukan support resist karena garisnya rata-rata mendatar. Kemudian harga menurun pada saat downtrend, bisa juga terbentuk, bisa ditarik gitu ya di saat harga sedang naik, uptrend ya. Contohnya seperti apa ya? Nanti kita lihat. Nah, ini ini ilustrasi sederhana. Ini adalah level support. Seperti saya bilang, ini adalah lantainya. Ya. Resistnya di mana pada saat kondisi di sini?
resistnya adalah di sini, resisten atap, harga tertinggi yang terbentuk itu. Nah, apakah support ini akan menjadi jaminan ketika ini, kalau kita lihat nih, harga naik, begitu menyentuh atap dia mentok, tidak kuat, dia akan turun lagi. Nah, apakah di support ini menjadi jaminan selama harga turun di support dia akan naik lagi? Tidak juga, karena ada satu kondisi ketika harga menyentuh ke support, kemudian dia ternyata tembus, ya, tembus support. Nah, ini support yang awalnya jadi support ini akan menjadi resisten baru. Sedangkan support yang baru akan dia bentuk setelah mengalami reversal. Nah, berarti di sini support barunya. Gitu. Ya. Jadi, Bapak Ibu jadi paham kalau misalnya di dalam live trading yang diikuti, Om Juni suka menyebut gitu. Oh, ini sedang uji support gitu ya. Oh, ini sedang uji resisten gitu kan. Kalau nggak kuat uji resistnya, udah dijual aja, take profit gitu. Kalau misalnya supportnya jebol gitu, ya udah kita pasang stop loss aja gitu ya. Kita buang dulu karena ada kemungkinan dia akan turun lebih dalam gitu ya. Oke, sampai sini dipaham? Apa bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab ya. Nah, support resisten ini penting ya, Bapak Ibu ya, karena bisa menentukan tingkat TP dan tingkat beli di saat kita trading gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, support ini kita bisa jadikan sebagai titik beli. Jualnya di mana? Pada saat diresist, pada saat tidak kuat dia naik lagi. Jadi dijual lagi, jual dulu, nanti pada saat turun kita bisa beli lagi gitu ya. Nah, ini prakteknya nanti pada saat di kondisi real sebenarnya, kondisi sebenarnya ini seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh nih, support resisten pada saat pergerakan harga sedang uptrend. Ya, kita bisa tarik nih supportnya di sini. Ya, ambil titik-titik bawah, minimal itu dua titik rendah kita tarik. Kemudian untuk resistnya itu minimal sekali lagi 2 titik tertinggi. Nah, ini pada saat kondisi ini strategi jual belinya seperti apa? Nah, ini salah satu technical praktisnya nih. Kita cukup aja dengan melihat support resist ini kita udah bisa action jual beli ya. Jadi kita bisa beli di saat di supportnya, misalnya mungkin di sini Bapak Ibu masih ragu ya. Di sini belum kelihatan, pas pada di sini baru. Ketika menembus sini gitu ya, karena kan syaratnya kita narik garis tuh 2. Setelah sini oh ternyata dia naik gitu ya. Apalagi dia menembus harga tertinggi sebelumnya, kita bisa beli di sini. Itu jualnya di mana? Atau beli di sini ya. Jualnya ya pada saat menembus resist ini tidak kuat. Itu ya. Terus misalnya di sini, ini pada saat di supportnya nih, ketika kita tarik garis 1 2 ini set gitu kan, udah lihat nih, oh pas pada saat di sini dia naik gitu, berarti ini mungkin bisa dikatakan supportnya, kita beli di sini. Jualnya di mana? Jualnya di resistnya gitu ya, gitu. Nah, ini kondisi pada saat selanjutnya itu adalah downtrend. Downtrend kita tarik ya dari harga terendahnya. Syaratnya 2, mungkin misalnya yang jelas kelihatan ini dan ini, makanya kita tarik garis. Seret, ini adalah support. Resistnya harga tertinggi 1 2 ya, minimal 2 kita tarik. Nah, ini menjadi support dan resist gitu. Nah, implementasi jual belinya di support resist itu apa? Bagaimana?
Nah, di sini meskipun kondisi downtrend, kita bisa nih mencegat mungkin di sini. Pada saat di sini, karena kita udah bisa narik nih, mungkin dari sini ke sini, itu harganya akan kemungkinan mantul. Atau di sini lah ya. Setelah di sini akan mantul gitu. Setelah lewat sini dia mantul. Ini 2 titik udah bisa kita tarik. Nah, kita bisa ambil spekulasi, bisa beli di sini atau di sini ya. Karena harapannya akan mantul. Sekali lagi, kalau kita bermain di saham downtrend, itu resikonya siap-siap akan lebih besar. Bisa jadi prediksi kita salah, dia akan langsung turun lagi. Nah, ini range areanya pun akan sempit itu. Jadi kita hindari saja untuk di saham downtrend. Nah, setelah support resist, kita masuk ke indikator yang kita pakai sebagai acuan technical practice kita untuk taking profit ya. Ada dua indikator sederhana yang kita pakai. Kita cukup gunakan hanya itu aja. Yaitu apa? Yang pertama adalah indikator moving average. Dan yang kedua nanti adalah indikator volume. Ya, cukup 2 itu sudah sangat powerful bagi Bapak Ibu untuk taking profit ya. Sekarang kita bahas indikator moving average ya. Apa itu moving average? Moving average itu merupakan garis yang terbentuk dari rata-rata harga pada periode tertentu ya. Jadi saya tekankan pada periode tertentu. Karena apa? Periode ini bisa disesuaikan berdasarkan dengan style kita. Kita mau trading cepat, trading menengah, atau tradingnya jangka panjang gitu ya. Ini sebagai contoh, kalau misalnya tertulis ini moving average 5, yang kita pakai itu adalah simple ya, simple moving average ya. Jadi ada beberapa di online trading Bapak Ibu itu tulisannya MA atau ada juga yang SMA, simple moving average, itu sama ya. Sahabat. Ada lagi juga exponential moving average, tapi kita pakai hanya yang simple, SMA atau MA ya. Kalau tertulis di sini MA5 itu artinya harga rata-rata 5 periode. Nah, maksudnya ini 5 periode. Itu periodenya itu tergantung time frame. Apakah kita memilih menit, apakah memilih daily, harian, atau weekly, mingguan. Ya. Nah, ini ingat tadi pembahasan candlestick ya. Ini hubungannya sama dengan yang dibahas pada awal di candlestick ya. Jadi kalau misalnya kita time frame-nya itu daily, chartnya yang kita pilih time frame-nya itu daily, berarti kalau MA5 itu moving average 5 hari ke belakang. Rata-rata harga yang terbentuk di 5 hari ke belakang, 5 hari terakhir. Ya. Kalau time frame-nya weekly, berarti MA5-nya adalah artinya garis rata-rata harga yang terbentuk di 5 weekly terakhir ya. Kalau bulan sama, tinggal disesuaikan saja. Kalau menit juga tinggal disesuaikan saja ya. Nah, enaknya indikator moving average ini adalah dapat juga digunakan sebagai garis support dan resisten ya. Jadi enak. Kalau misalnya pada saat bahasan support resisten sebelumnya tadi mungkin ada Bapak Ibu yang ragu nih, Om John, saya itu masih belum mahir loh, gimana cara menarik garis, gimana menentukan harga tertinggi yang menjadi patokan menarik garis gitu untuk dijadikan resisten, atau harga terendahnya untuk dijadikan garis support gitu ya. Nah, kalau indikator moving average ini kita tidak
tidak usah khawatir salah, karena ini merupakan indikator modern, di mana kalau indikator modern itu semuanya itu semua orang kalau memakai indikator ini ya akan sama hasilnya. Beda dengan yang indikator klasik yang sebelumnya yang kita tarik garis tadi itu setiap orang bisa berbeda-beda. Tingkat resistennya saya dengan bapak atau saya dengan sebelah saya itu bisa beda karena tiap orang itu berbeda-beda. Nah, apakah itu salah gitu? Keduanya benar selama memang kita sesuai dengan pedoman yang sesuai dengan pedoman untuk menentukan support resisten tersebut, yaitu apa? Yaitu kalau resist itu minimal 2 harga tertinggi kita ambil untuk tarik garis. Kalau yang support minimal 2 harga terendah yang menarik garis gitu. Ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat ya, ini contohnya pergerakan harga yang indikator moving average-nya itu adalah MA5. Jadi garis yang ini adalah MA5. Ingat tadi MA5 itu adalah bisa sebagai support, ya. Support itu artinya di sini nih harganya di atas, nah ini ditopang. Berarti saat di sini dia adalah sebagai support. Tapi bisa juga sebagai resist ketika harga sudah di bawah. Itu. Ini kayak sini. Ini udah menjadi resist nih. Harganya turun, harga closing. Dia artinya apa? Ada kemungkinan mengejar naik ke harga resistnya ini gitu. Kalau misalnya tembus ya dia akan balik arah gitu. Tapi selama masih di bawah resist ya dia ada downtrend. Selama di atas support dia uptrend. Nah, bagaimana implementasinya? Hanya dengan menggunakan moving average kita bisa cuan. Nah ini, ya. Kembali ke pembahasan pengertian moving average itu adalah harga rata-rata. Garis harga rata-rata yang terbentuk di ini MA5 ya, di 5 hari terakhir. Nah, ini kebetulan candlenya itu adalah 5 hari. Biasanya kalau untuk yang fast trade itu kita memakai candle maksimal daily ya, harian. Nah, ini berarti bentuknya 1 hari, 1 hari, 1 hari gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Di saat harga di atas MA5 ya, itu artinya harga tersebut di atas rata-rata MA5 ya. Itu adalah saham tersebut yang sedang, istilahnya gampangnya itu sedang laku. Kenapa bisa berkesimpulan tersebut? Iya, karena dalam 5 hari terakhir harga tersebut berada di atas, artinya banyak yang diminati gitu. Banyak yang diminati, banyak yang membeli, sehingga harga yang terbentuk di atas rata-rata. Nah, gampangnya seperti itu. Di atas rata-rata itu banyak diminati. Nah, kita bisa masuk di posisi jika kondisi seperti ini, ya. Nah, selama misal kita beli di sini atau di sini bisa, atau di sini bisa karena di atas MA5. Nah, teknikal praktisnya jika kita menggunakan MA5, selama harga masih di atas MA5, kita bisa hold, kita bisa tahan. Meskipun pada saat di sini merah, kita bisa tahan. Misalnya kita beli di mana? Di sini. Meskipun merah pun kita bisa beli nih, karena masih di atas MA5. Ya. Besoknya bagaimana? Naik hijau, bisa cuan, kita bisa TP lah di sini. Atau mau kita hold terus sampai nanti nunggu harganya itu tembus di MA5 itu, artinya dia sudah di bawah. Kalau sudah di bawah itu indikasi akan downtrend untuk acuan MA5 ya, 5 hari ke depan. Kita bisa jual dulu, TP dulu gitu. Nah, terus kapan beli lagi? Ketika harga break lagi di MA5. Gitu, ya.
Nah, kapan kita jual? Ya ketika harga sudah breakdown di MA5. Ini technical praktisnya seperti itu untuk MA5. Ya. Jadi tidak perlu butuh indikator yang macam-macam Bapak Ibu. Dengan ini saja kita sudah bisa cuan, ya. Tapi tentunya jika kita nanti kombinasikan minimal ya 2 indikator itu akan lebih powerful. Ya. Nah, moving average 5 ini sebenarnya saya sering juga mengatakan kita itu misalnya misalnya punya toleransi hanya sanggup menahan saham selama 5 hari kalau misalnya sempat turun gitu ya. Yaitu makanya kita menggunakan MA5. Tapi kalau misalnya kita sanggup gitu untuk menahan harga saham ketika turun menunggu naik kembali itu selama 20 hari. Nah, kita menggunakannya MA20. Paham Bapak Ibu? Contoh, misalnya pada saat di sini nih kita beli, ternyata turun, gitu kan? Nah, selama di atas MA5, ya kita merasa aman. Karena apa? Selama di atas MA5, ketika koreksi, paling butuh waktu 5 hari untuk naik lagi, gitu. Dengan catatan tidak tembus, ya. Nah, ini kebetulan contohnya hanya butuh sehari dia naik lagi. Nah, hari berikutnya dia merah. Kalau misalnya kita hold gitu. Kenapa kita hold meskipun merah? Karena masih di atas MA5. Ya. Nah, ini karena di atas MA5 ya paling butuh naik lagi 5 hari. Itu paling lama. Nah, ini dia naik lagi. Ya. Kecuali pada saat di sini nih. Di sini nih sebenarnya udah red alert gitu ya. Kalau kita memang toleransi bisa menunggu pullback saham itu selama 5 hari ya. Ini di sini bisa udah langsung kita cut loss, kita buang ya. Nah, tapi ternyata apa? Naik lagi ya. Kita pasti kadang juga suka menyesal di sini. Cuman sebenarnya tidak perlu disesali karena kita sudah menerapkan trading plan. Kalau kita memang hanya tahan menghold saham selama 5 hari ya udah acuannya MA5 karena begitu ini udah jebol kita nggak tahu nih apakah dia akan pullback lagi atau bahkan akan turun gitu. Tapi ternyata ini dia naik ya kita syukuri aja pada saat di sini kita sudah cut loss artinya adalah kita terhindar dari kerugian lebih besar. Ya iya kalau dia kemudian naik kebetulan kasusnya ini naik kalau misalnya turun lagi ya kerugian kita akan lebih besar ya. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita hanya menggunakan satu garis MA5 ada bias di sini. Kita udah jual, mungkin kita nanti akan nyesel. Oh, ternyata naik lagi gitu, ya. Tapi sebenarnya pada saat di sini balik lagi kita ingat prinsip berinvestasi, kita kenali resiko kita. Ketika turun di bawah MA5 ini kan udah red alert ya. Tapi kita ada nih level penerimaan resiko misalnya minus 2%. Nah, selama turunnya udah di bawah MA5 tapi belum ya, sekali lagi tapi belum menyentuh level batas resiko kita minus 2%, ya kita bisa hold dulu gitu karena belum minus 2%. Tapi kita ya disiplin langsung pasang lah stop loss di minus 2%. Misalnya minus 2% di sini. Nah, ini untuk mencegah kita menyesal gitu kalau kemudian ternyata ini dia naik lagi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini contoh kalau misalnya kita toleransi menghold sahamnya kalau kita beli ternyata turun itu saya bisa sanggup menahan 20 hari. Nah, kita memakai MA20 ya. Ininya sama ya, strateginya sama. Selama masih di atas MA20 itu kita bisa hold ya. Contoh. Nah, ini kalau jangkanya lebih panjang itu ini sama nih chartnya ya, hanya MA5-nya beda.
ini akan lebih sabar mengholdnya, dan ini akan lebih terlihat efeknya. Apa benar kalau kita hold selama di atas MA20, kita bisa lihat saham kita pullback lagi ya. Kalau contoh di sini kan begitu MA5 ya kita langsung buang gitu kan. Karena emang udah turun di bawah garis moving average, ya udah kita buang gitu. Nah, kalau di MA20 nih rentangnya lebih panjang, artinya lebih sabar kita menunggu. Nah, ini di sini bisa kelihatan nih, begitu kita beli misalnya di sini atau di sini sekalipun, dia turun sampai ke sini. Nah, ini selama masih di atas MA20, ya kita bisa hold gitu ya. Besoknya naik lagi. Kapan kita buang? Ya sama filosofinya dengan garis MA5 sebelumnya. Ketika harga sudah menembus MA20. Ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang perlu diyakinkan, nanti di sesi tanya jawab ya. Nah, dari tadi kita membahas tentang penggunaan indikator moving average hanya satu, entah itu MA5, entah itu MA20 ya. Masing-masing ada kelemahannya. Ya, kelemahannya adalah apa? Contoh ya kayak si MA5 nih. Ya kita acuannya hanya MA5 doang. Gitu kan. Kita nggak tahu nih dalam jangka waktu setelah 5 hari ini apakah dia naik lagi gitu kan. Di MA20 pun juga begitu. Apakah setelah 20 hari kita hold, misalnya turun dia akan naik lagi. Ini sebenarnya bisa lagi nanti MA60 gitu ya. Tergantung style kita. Nah, ini saya ingin mencontohkan alangkah baiknya jika kita menggunakan indikator minimal 2. Kenapa? Ini contoh nih. Indikator moving average. Yang satu yang biru ini adalah MA5, yang dua MA20. Kelebihannya kita menggunakan dua indikator ini ada sign, tanda tambahan yang menjadikan acuan kita untuk entry maupun exit. Yaitu apa? Yaitu golden cross. Ya. Golden cross dan dead cross. Apa itu golden cross? Golden cross itu adalah kondisi di mana harga garis MA moving average yang periodenya lebih kecil memotong ke atas garis moving average yang periodenya lebih panjang. Nah, ini kondisi di sini adalah garis MA5 periode kecil ya, 5 ya, kan 5 lebih kecil dari MA20. Memotong garis MA20, memotong ke atas. Nah, ini disebut golden cross. Nah, ini adalah titik beli yang cukup optimal kita mendapatkan harga terendah, karena golden cross ini bisa dibilang sebagai awal saham itu akan uptrend ya. Jadi jika kita menemukan kondisi saham seperti ini, kita menemukan awal golden cross ini, wah udah enak aja kita hold. Nah, holdnya seperti tadi, selama di atas MA5 kita hold ya. Kita beli di sini, kita dapat langsung. Oh, cukup lumayan kenaikannya. Nah, begitu turun gimana? Balik lagi tadi, kesanggupan kita menerima menghold saham itu 5 hari, ya begitu 5 hari ya dibuang. Tapi saran saya kalau sudah ada menggunakan MA5 dan MA20, ya ini kelebihannya adalah ketika kita melihat harga turun di MA5, mungkin awalnya kita sanggupnya menahan hanya 5 hari kalau turun. Kita lihat sebenarnya masih ada support lagi nih. Nah, ingat ya tadi indikator moving average itu bisa sebagai support dan resisten gitu. Ya. Tadinya ini sebagai supportnya MA5-nya dia turun gitu kan. Nah, dengan dua indikator kita bisa tahu nih. Oh, sebenarnya supportnya tuh bisa di sini nih. Bisa turun di sini. Saya nggak perlu khawatir, saya bisa tunggu lagi di sini.
untuk beli lagi, untuk melakukan average down gitu ya. Tapi ini kondisi gini syukur aja kita bisa hold, dia naik lagi gitu. Nah, kapan kita bisa menjualnya? Kita menjualnya pada saat bisa di sini, pada saat harga turun, atau kita menemukan ini udah dead cross. Dead cross itu kondisi di mana garis moving average itu memotong ke bawah, periode pendek memotong ke bawah yang garis moving average periode panjang. Nah, jadi pada kondisi di sini mungkin kita masih lihat nih ada support nih, tapi ini kan udah di bawah MA5. Ya, kita bisa buang sebagian. Siapa tahu ya, sekali lagi ya, kita kan prediksi, siapa tahu di MA20 dia akan mantul lagi. Jadi kita bisa buang di sini itu sebagian. Misalnya berapa, 50% kah atau 70% kah gitu, karena udah red alert sebenarnya gitu. Kita akan masuk lagi setelah harga break lagi di MA5. Nah, kalau di sini kita baru sebagian, ternyata memang benar yang sudah kita hold ini sudah konfirmasi ketemu yang ini, ya udah kita harus buang semua karena udah confirm. Begitu dead cross itu akan pergerakan harganya itu akan turun. Sampai di sini gimana Bapak Ibu, paham ya? Jadi di sini kita sudah mempelajari technical praktis. Yang pertama ini adalah dengan moving average ya. Simpelnya, praktisnya, selama harga di atas moving average yang kita tentukan berdasarkan level resiko kita menghold saham itu berapa hari, apakah 5 hari apa 20 hari, kita bisa hold ya. Oke, selanjutnya indikator yang kedua itu adalah volume. Ya. Jadi technical praktis kita itu pertama menggunakan moving average, yang kedua itu adalah menggunakan volume. Nah, apa itu volume? Volume itu adalah indikator yang menunjukkan jumlah perdagangan atau transaksi dalam suatu waktu, ya. Indikator ini, volume ini mengkonfirmasi kenaikan ataupun penurunan harga. Jadi bisa dibilang itu volume itu ya semacam baterai gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau volumenya besar itu artinya baterainya besar. Dalam artian begini, ketika kita menemukan suatu harga mengalami kenaikan, tapi volumenya itu tidak mendukung, kecil gitu ya, kayak baterai gitu ya. Volumenya kecil, baterainya kecil. Jadi itu kenaikan itu bersifat semu, itu tidak akan bertahan lama, pasti akan turun. Gitu. Nah, tapi kalau kita menemukan volume naik, harga naik diiringi volume naik, artinya baterainya naik itu penuh, nah itu udah konfirmasi akan naik. Nah itu jadi acuan kita bahwa memang kita bisa entry di situ, ya. Nah ini secara ringkasnya saya bisa berikan. Jadi ketika harga naik, volume naik, apa yang bisa kita lakukan? Actionnya itu adalah buy. Yang tadi saya bilang, volume itu seperti baterai. Harga naik diikuti baterai yang penuh, yang naik juga. Ya kita bisa buy. Artinya kenaikan itu terkonfirmasi dengan antusias market yang direkam dari jumlah volume. Ya. Contohnya seperti apa? Ini, ya. Di sini kita lihat ketika terjadi kenaikan, volumenya naik gitu ya. Ini kita bisa nih buy di sini. Nah, ini kita kombinasikan juga dengan indikator moving average. Lagi-lagi yang tadi yang saya bahas. Meskipun besoknya mengalami penurunan, ya, ini volumenya tidak lebih tinggi dari yang kemarin. Ini sifatnya ini penurunannya semu. Besoknya naik. Gitu. Ya. Ada lagi nih di sini. Kenaikan diikuti dengan volume. Besoknya naik. Gitu. Oke. Selanjutnya
ada kondisi lagi ketika harga turun tapi diiringi volume naik, apa yang kita lakukan? Sell. Kita bisa jual. Karena apa? Penurunan harga ini terkonfirmasi dengan volume yang naik, volume yang tinggi. Jadi harganya turun ini baterainya penuh nih. Ya udah kita sell. Tapi kalau harganya turun, volumenya rendah, ya kita bisa bilang ini cuma sesaat karena baterainya nggak banyak. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Di saat kondisi di sini nih, ini merah. Ini volumenya ini udah lebih tinggi dari volume sebelumnya. Nah, ini terkonfirmasi. Lebih terkonfirmasi lagi di sini. Volumenya gede banget ya, udah di sini. Nah, ini kenapa terjadi volumenya gede nih pada saat di sini? Balik lagi yang tadi teori-teori penggunaan moving average sebelumnya saya sebutkan. Orang teknikal itu udah kayak semacam konsensus umum ketika udah nembus di supportnya, ini support MA20, dia buang dulu, makanya volume di sini buang. Akhirnya apa? Harga bergerak turun. Ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah saya paparkan teknikal praktis untuk cuan menggunakan dua indikator saja, yaitu moving average dan indikator volume. Jika belum paham, video ini bisa diulang-ulang atau bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Nah, selanjutnya tanpa basa-basi, ini yang paling penting. Paling penting kita akan share tips dan trik cuan konsisten. Ya. Nah, tips yang pertama adalah jika kita ingin cuan konsisten, kita transaksi di saham uptrend. Kenapa di saham uptrend? Karena di saham uptrend itu kita bisa lihat secara jelas, secara nyata supportnya itu di mana. Harga kita itu dijaga itu di mana aja. Ini contoh. Ini yang biru ini MA5, ini MA20, ini MA60. Oh iya, untuk saham uptrend, ciri saham uptrend ya, sederhananya itu urutan moving average-nya seperti ini. Periode 5, periode 20, periode 60. Ini uptrend. Kalau downtrend kebalikannya. MA5-nya di bawah, MA20-nya di tengah, MA60-nya di atas. Itu downtrend. Ya. Nah, kalau di luar susunan itu disebut sideways. Itu gampangnya seperti itu mengingatnya ya. Gitu. Ya. Nah, contoh di sini nih. Di sini juga dengan kondisi seperti ini, supportnya jelas. Kita ada support 1 di MA5, support 2 MA20. Kalau kita memang memerlukan lagi dan tahan dengan MA60, artinya tahan menghold saham 60 hari tambah MA60. Ini kita lihat, support 1, support 2, support 3. Ketika kita beli di sini, ya, ini kita sudah melihat ya level resiko penurunannya pertama kali ini di sini dulu gitu ya, selanjutnya di sini, selanjutnya lagi di sini. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita bisa tetap beli di sini tapi juga kita jaga nanti dengan money management itu belinya di sini, melakukan average down lagi di MA5 gitu. Jadi kita tidak akan panik trading dengan di kondisi saham uptrend. Karena kita tahu batasannya kalau turun akan kemana meskipun ini prediksi ya. Jadi begitu misalnya tembus akankah ke MA20. Nah di sini aja kita jaga untuk average down. Jadi kita di saham uptrend ini gampang menentukan titik average down. Itu. Ini tips yang pertama ya. Nah, tips yang kedua. Nah, ini nih. Ini beli itu di saat harga close. Jadi ketika harga emang benar-benar sudah fix terbentuk. Jadi di harga closing. Ya, di atas MA5. Contoh. Nah,
Jangan lupa yang pertama itu adalah triknya harus di saham uptrend, yang kedua di atas MA5. Ya. Syaratnya seperti apa? Nah, ini biasanya dipraktekkan ya, harga close ini pada saat buy close. Ya, ini sekali lagi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kalau memang Bapak Ibu belum mahir untuk scalping, ya kita bisa beli sore jual pagi yang lebih santai, beli sore jual besoknya gitu ya, lebih santai. Nah, ini syaratnya dengan menggunakan candle berwarna hijau saat tutupan. Jika terbentuk candle berwarna hijau dan harga tutupannya di atas MA5, nah seperti ini misalnya bisa beli di sini, bisa beli di sini, ya. Kemudian yang sekali lagi syarat ketiga adalah garis MA5 menanjak, Bapak Ibu bisa beli. Contoh kondisi di sini ya. Misalnya Bapak Ibu nih menemukan syarat pertama candle berwarna hijau. Ya. Kedua, harga tutupan di atas MA5. Ini harga tutupan. MA5-nya di bawahnya. Artinya benar ya. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, ya. Syarat ketiga garis MA5-nya sedang menanjak. Gini. Bapak Ibu bisa beli di sini. Apakah besoknya akan cuan? Ya, kita kan beli sore jual pagi. Nah, ini besoknya ketika harga menyentuh harga tertinggi, kita bisa jual. Kita udah bisa TP, beli di sini, jual di sini, meskipun pada saat closing dia merah. Nah, pada saat kondisi merah begini, apa kita beli lagi? Ingat syarat ini, candle berwarna hijau. Nah, syarat pertama tidak terpenuhi, udah buang dulu, lupakan gitu. Tapi apa namanya, kita bisa amati nih saham-saham ini, karena apa? Kita bisa lihat nih sahamnya ini sedang uptrend. Jadi bisa jadi merahnya pada saat ini adalah kondisinya sedang koreksi wajar. Nah, ketika besoknya harganya itu naik kembali, kita lihat nih untuk buy close ini syaratnya 3 ini, candle hijau, harga tutupan di atas MA5, 2 ini terpenuhi, dan garis MA5 sedang menanjak. Kita bisa beli di sini harga closing. Besoknya siap-siap kita jual. Ini nih kondisi seperti ini sebenarnya kita langsung open posisi 2% aja ini udah dapet. Jadi yang sibuk nih cocok untuk metode seperti ini, atau yang santai lah cocok. Yang penting konsisten, pasang, begitu beli pasang 2% plus gitu. Selama belum dapet ya udah didiamkan ya. Ini besoknya bagaimana? Kalau kita beli di sini apakah cuan? Kita lihat harga berikutnya sempat menuju harga tertingginya. Nah, ini dari pas posisi di sini kita udah bisa jual. Meskipun pada saat closing dia merah. Ya, kita sempat jual di sini. Ketika merah ini kita balik lagi nih. Jadi nih cara seperti ini bisa dalam satu saham bisa berulang kali kita lakukan. Ya, belinya di sore hari atau di tutupan harga ya. Ini 3 syarat ini jangan dilupakan. Ketika merah kita jangan beli dulu. Besoknya begitu terbentuk lagi candle hijau merupakan syarat pertama, harga tutupan di atas MA5 itu bisa kita beli di sini. Besoknya apakah cuan? Kita lihat sempat menuju harga tertinggi. Ya. Ini trik yang paling mudah ya. Kita bisa tes cara ini dengan melihat misalnya saham lain. Misalnya di saham apa? Nah, ini misalnya Temas ya. Syaratnya adalah misalnya di sini. Nah, ini cakep ini. Pada saat di sini cakep, ini awal uptrend. Syarat uptrend itu adalah apa? Urutannya MA5, MA20, MA60. Nih. Kita beli di sini. Ya, karena candlenya hijau. Kemudian syarat kedua harga tutupan di atas MA5. Kemudian syarat ketiga garis MA5-nya menanjak. Kita beli di sini. Apakah cuan besoknya? Meskipun ini merah sempat kita lihat dia naik harganya. Harga high-nya ini
8%. Nah, jadi kita udah dapat 8%. Jadi kita tinggal kalau kita pasang 2% aja udah dapat gitu. Nah, sorenya apakah saham ini kita beli? Tidak, karena terbentuknya candlenya merah. Syaratnya adalah candle hijau yang terbentuk, itu syarat pertama. Kita tunggu aja. Kenapa kita tunggu? Karena ini sahamnya lagi uptrend. Ya. Bisa jadi merah ini cuman koreksi sesaat. Besoknya candlenya hijau lagi, ya. Kemudian syarat kedua itu terpenuhi juga. Harga closing di atas MA5 dan MA5-nya menanjak, kita bisa beli di sini. Besoknya cuan nggak? Cuan. Gitu. Begitu seterusnya, ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan kondisi saat ini nih, kita beli di sini, ya, selama di atas MA5, begini kita bisa hold. Meskipun merah, kalau nggak mau cepet ya, beli sore jual pagi nggak mau begitu ya, kita bisa hold gitu. Kapan kita bisa buy-nya? Kita sell-nya. Sell-nya itu pada saat patah tren. Patah trennya seperti apa? Ini MA5-nya nanti akan terbentuk melengkung. Ini sayangnya nggak bisa di sini ya. Misalnya saham apa ya? BRIS. Nah, di sini mungkin ya kita bisa lihat. Nah, ini kondisinya nih. Ini kondisinya nih seperti ini. Ini pas pada saat di sini nih dia udah uptrend karena MA5 di atas, MA20 di tengah, MA60 di bawah. Di sini misalnya kita beli nih di sini. Ditambah lagi tambahan indikatornya, volumenya hijau. Ya, kita tambah yakin. Misal beli di sini. Nah, ini selama di atas MA5 kita bisa hold. Kapan kita jual? Pada saat MA5-nya turun, menukik seperti ini. Nah, ini kita udah siap jual. Tapi kita jangan lupa, ini baru nembus support 1, masih ada support 2 yaitu MA20-nya. Nah, sekali lagi kelebihannya kita di saham uptrend kita bisa tahu support-supportnya di mana aja, jelas dari garis moving average-nya. Jadi ketika misalnya begini, MA5-nya ini menukik, kita bisa jual misalnya sebagiannya karena harapannya masih ada MA20 yang menjaga, bisa jadi dia akan naik ya. Jadi begitu di sini kita bisa jual sebagian. Nah, ternyata benar begitu nyentuh MA20 dia naik. Gitu ya. Meskipun tidak setinggi ini ya. Nah, kapan itu kita buang seluruhnya? Nah, pada saat kita menemukan dead cross. Moving average periode kecil memotong moving average periode besar. Ya, di sini udah kita habiskan barang kita. Karena apa? Begitu dead cross kita lihat dia akan turun. Gitu ya. Jadi untuk yang ini bisa dicek Bapak Ibu, dites, sebutkan saham apa aja Bapak cek itu. Apakah selama syarat candle ini terpenuhi, kita beli di harga tutupan itu akan cuan besok harinya. Ya. Bisa dites ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Kita akan buka sebentar lagi. Nah, itu tips yang kedua ya. Nah, tips yang ketiga. Nah, ini tips yang powerful nih. Tips yang powerful yang merupakan andalan dari dari ladang saham, yaitu robot petani ladang saham. Gunakan robot ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah tidak perlu lagi capek-capek screening, capek-capek mencari saham gitu yang mana gitu. Kami telah memiliki robot petani di mana disusun sesuai dengan algoritma yang sesuai dengan teori-teori yang kita bahas di sini. Ya. Lebih tepatnya untuk sesi robot ini, cara penggunaannya kah, kemudian logika bekerjanya kah akan dipaparkan oleh Om Joni ya setelah ini. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan, sudah lengkap semua. Jika ada pertanyaan, jika paparan saya
dirasa terlalu cepat gitu, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab setelah nanti Om Joni menjelaskan tentang robot ini, ya. Sekian dari saya, harapan saya semoga materi pembelajaran ini bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu untuk pede dalam trading, bisa cuan konsisten, dan dengan ikut sertanya Bapak Ibu di online kelas ini sudah secara otomatis menanamkan kewajiban saya pribadi dan juga para manajemen di ladang saham untuk membimbing Bapak Ibu cuan konsisten. Ya. Sekian dari saya. Sekali lagi kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.